Buya, bagaimana menurut Buya seorang non muslim yang memperdalam ilmu agama Islam tetapi ia tidak masuk Islam? Santri, Buya sampai sekarang tidak mengerti, atau lebih tepatnya santri, setiap ada pertanyaan ini Buya selalu menyampaikan, Buya tidak percaya. Tidak percaya apa Buya? Tidak percaya ada orang yang mempelajari Islam tapi dia tidak masuk Islam. Buya, kenyataannya ada. Dia tidak percaya. Buya, kenyataannya ada. Dia menyampaikan atau mereka menyampaikan bahwa nanti Buya sebut itu kaum apa namanya. Tapi Buya langsung menyampaikan satu kata yang pasti dia akan paham. Kadabta. Ya. Kamu sudah bohong. Kamu bukan belajar Islam kamu. Kamu belajar Islam untuk menghancurkan Islam. Meskipun secara zohiriyah kelihatannya mengagungkan Islam ya, kenyataannya bohong. Mana mungkin santri, pemirsa, orang mempelajari sesuatu ya, apalagi kita mempelajari agama Islam yang harusnya dimaknai, betul-betul diresapi, dia tidak masuk Islam, gak mungkin. Bohong. Bohong. Orang menyebutnya itu adalah kaum orientalisme. Suatu isme yang punya orientasi saja. Masa iya sih orang belajar suatu ajaran yang mulia begini tanpa dia masuk ke ajaran Islam? Gak mungkin. Orang itu sudah bohong. Kalau dia punya nurani, dia sudah membohongi nuraninya. Masa iya sih datang saja ke suatu hutan, seseorang ilmuwan ya datang ke suatu hutan, dia belajar, dia mempelajari tentang jenis-jenis pohon-pohonan ya, sampai mungkin lebih jauhnya dia mempelajari kapan sih bunga-bunganya itu mulai berkembang gitu ya, melihat warna-warni bunga-bunga yang indah itu besar ukuran kecilnya. Nuraninya pasti mengatakan ini adalah bunga-bunga yang indah, yang membuat hati senang. Itu baru melihat zuhiriyah bunga ya, pepohonan. Masa belajar Al-Quran, belajar Al-Hadis yang tidak ada kekurangan sedikit pun, dia tidak masuk Islam? Masa iya sih? Dia sudah punya niat yang lain sebelum mempelajari Islam itu. Jadi dia sudah membentengi dirinya, jangan masuk Islam, jangan masuk Islam, jangan. Seperti beginilah santri, kalau kita membangunkan orang yang tidur jauh lebih mudah dibandingkan dengan orang yang sudah bangun tapi pura-pura tidur. Kalau orang yang selagi nyenyak senyenyak apapun lah, kalau dibangunkan dia pasti bangun. Dia mulai mengangkat kepalanya dan membuka matanya. Senyenyak apapun. Misalkan dia 1 minggu tidak tidur, pas hari itu tidur, dibangun. Tapi membangunkan orang yang sudah
Bangun tapi pura-pura tidur. Wah. Ciga heueuh ciga seperti yang iya. Dia tidak bangun, padahal dia sudah bangun cuma pura-pura tidur. Karena dia sudah membentengi dirinya, saya tidak akan bangun di banjur juga. Orang yang betul-betul tidur, jangankan di banjur, coba air sedikit saja ke matanya. Tapi orang yang sudah bangun pura-pura tidur, saemergi api-api sarewe. Orang yang akan mempelajari Islam dan sudah dibentengi, dia tidak akan pernah masuk Islam. Meskipun saya paham dan ngerti, gak akan pernah masuk. Dan boleh sampaikan, Anda telah berbohong. Anda. Bukankah ilmuwan itu harus murni, tidak ada kebohongan? Anda sudah berbohong, dia gak mau ditanya. Dia ditanya tentang fisika, kimia, dengan keluar rumus-rumus. Anda berbohong ya tentang dinul Islam. You like? Pakai bahasa Inggris. Kaget dia ditanya. Karena ini sudah bohong. Sudah bohong. Jadi Buya, bagaimana menurut Buya seorang non-muslim yang memperdalam ilmu agama Islam tetapi ia tidak masuk Islam? Ya karena dia sudah niatnya juga. Sudah tidak akan mau masuk Islam. Ujung-ujungnya dia menyampaikan Islam, maaf ya, dengan cara yang salah. Nah, Buya menghimbau kepada siapapun, dan Buya sudah lebih dulu, Buya tidak pernah membaca. Meskipun kelihatan jilidnya menarik, ayat-ayat Qur'annya ditulis, pas lihat Buya pengarangnya seorang yang orientalisme, nauzubillahi min dzalik. Maaf, kalau bisa Buya buang ke tempat sampah bukunya itu. Cuma ada ayat-ayat Qur'annya. Saya sih, dia mempelajari Islam, dia tidak masuk Islam kalau tidak ada kebohongan. Bohong. Jangan pernah kalian membaca. Kecuali kalau kamus. Ya kamus juga lah, hati-hatilah. Suatu hari Buya mencari satu kalimat dalam bahasa Arab di kamus-kamus yang dikarang oleh kaum muslim, seorang profesor muslim, dokter muslim. Nggak ada santri, cuma ada kabar dari teman, Ustadz, ada satu kamus yang dikarang oleh orang Yahudi, Ustadz. Di sana ada lengkap kalimat-kalimat itu. Ya Buya cepat beristighfar karena memang perlu Buya mencari kalimat itu. Pas buku itu sudah jilidnya sudah tebal bukunya santri, udah tebal bukunya, tipis kertasnya, dan hurufnya kecil-kecil. Wah, itu kamus yang bikin orang Yahudi. Kemudian celoteh teman Buya adalah yang ngeritik, katanya nggak akan baca karangan non muslim. Apa jawaban Buya? Apa coba jawaban? Buya ada jawabannya. Apa kira-kira jawaban Buya? Kamus itu bukan menyangkut Al-Quran, tapi menyangkut tentang kehidupan secara luas. Tidak ada dalam kamus itu istilah-istilah yang mengarah kepada syariat Islam, kata Buya. Dan cuma satu kali lah, itu juga kamus. Kalau bisa jangan kalau tidak darurat. Karena kamus pun kadang-kadang dalam pengertiannya bisa diarahkan kepada nafsunya. Maka yang Buya pakai Al-Munawwir lah misalkan ya. Sedangkan kamus itu nggak akan Buya sebutkan. Buya punya kamusnya, tapi jarang dibaca. Tapi kalau buku-buku pemikiran mereka, maaf ya, jangan pernah dibaca. Tapi berkenaan dengan teknologi yang lain, silakan baca.
Kalau masalah tentang agama diterangkan oleh orang yang tidak beragama Islam, masa iya sih kita percaya? Begini ceritanya, kalau misalkan ada satu rumah santri, pemirsa, ditempati oleh orang, diurus oleh seseorang, kemudian kita nanya kepada orang itu, Pak, di rumah ini ada apa saja? Tidak tahu ya di rumah ini ada apa saja. Padahal dia sehari-hari mengurus rumah itu. Masa mungkin kita masuk ke rumah itu? Dia mengurus rumah, dia belajar Islam, tapi dia sendiri, ya istilahnya itu tidak masuk agama Islam. Karena setiap yang belajar Islam itu seharusnya masuk Islam. Jangankan yang belajar Islam, yang tidak belajar pun tertarik oleh baginda Rasul, perilakunya dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kesimpulan dari Buya bagaimana menurut Buya seorang non Muslim yang memperdalam ilmu agama Islam, tetapi ia tidak mau masuk Islam. Jangan pernah percaya akan pendapat-pendapatnya, karena dia sudah membagari dirinya tidak akan mau masuk Islam, sudah tidak jujur lagi. Ya. Yang mempelajari Islam santri secara detail, bahkan maaf ya, katanya konon bisa menafsirkan katanya. Masa ya sih tidak masuk Islam? Sementara para ilmuwan bidang matematik, fisika yang hanya mendengar ayat-ayat Quran selintas, dia tersentuh, dia masuk Islam. Karena dirinya tidak memagari untuk tidak masuk Islam. Ilmuwan yang murni itu tersentuh hatinya dan ini benar langsung masuk Islam. Orang yang sudah dari awalnya memagari dirinya tidak akan mau masuk Islam, dia tidak akan pernah. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah ya. Kita lanjut ya ke pertanyaan Ikhwan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, Buya, apa sebenarnya makna dari ucapan dan gerakan dalam sholat, terutama sholat 5 waktu? Wah, panjang ini Mas Andri. 1 jam nih lebih Buya nerangkan ini mah. Ya, atau seberapa lama atau sajam ya? Hah? Sejam lebih 8 menit. Oh, udahlah, cekap. Buya badai keluar kota santri, kadenya titip ya pesantren. Program sing leres ulah karang jalmi. Ayat aya Buya aranjeun disiplin. Kultum sareng sajabina anu tadi nu 20 kali 20 lembar nyerat sing leres. Sanksi. Kade ulah borobo wae belajar nu leres. Sarakola sing leres. Insyaallah pertarosan Ikhwan ieu insyaallah diwaler ku Buya. Ketos Buya dongkap. Buya, apa sebenarnya makna dari ucapan dan gerakan dalam sholat, terutama sholat 5 waktu? Ini panjang, 1 jam mungkin atau lebih mungkin. Mohon maaf dari kekurangan dan kehilapan Buya ya. Dan sekarang dilanjutkan dengan aku talaki mandiri. Setelah Buya perhatikan ya selama ini tentang ATM ini, aku talaki mandiri, ternyata tidak sesuai dengan keinginan Buya. Sangat tidak sesuai.
ATM ini bukan untuk ngapalkeun, untuk setoran. Kan ngapalkeun mah aya di waktu sanes. Pada maghrib sampai isya. Kemudian asar 30 menit. Di samping itu juga di waktu-waktu lain kan. ATM itu waktunya nyetor. Bukan waktunya menghafal. Atau murojaah, bukan syahadat. Tapi pasti perhatoskeun, dikupingkeun ku buya, nah jadi ngarapalkeun cenah. Setoran ayeuna. Ngantri. Sehingga kalau satu ain berat bagi kalian bisa dibagi 3. Satu ain itu setorkan sepertiga ain, setorkan sepertiga ain, setorkan sepertiga ain. Supaya kita bisa. Silakan diatur tapi yang jelas ATM ini supaya hafalan kalian lebih banyak, bukan justru lebih sedikit, bukan untuk menghafal, ya. Nah ini kepada pemirsa, ini ada ATM, artinya dalam di Ulul Wab itu ada program Aku Talaki Mandiri. Demikian santri dan pemirsa dimanapun berada. Ini mohon maaf karena ini pengajian santri, gitu nih ke pemirsa ya Ayandi. Jadi kadang-kadang juga halo ya Robi seperti tadi nih pemirsa, mohon maaf Buya negur yang pulang anting kacai seueur bolak-balik nuna tarunuh punten. Insyaallah makin lama ke depannya mungkin santri sudah biasa taklim. Dan ke pemirsa ini juga alumni jangan sampai kegiatan tadi itu ya mengurangi apa ya? Oh ya, mengurangi makna ya. Gimana? Ada yang nanya tadi. Coba. Assalamualaikum Bu ya. Damang sadayana keluarga Umi bade naroskeun apakah atanapi kumaha seorang imam ketika tahiyat awal dan akhir suka ada kaki yang tidak dilipat. Padahal dia itu masih muda. Menurut dia tidak sah tahiyat awal dan akhir jempol dilipat. Menurut Buya apakah saya sebagai makmum harus mengikuti dia atau bisa sholatnya? Oh, bukan. Sholat terus. Itu masalah hilaf ya, belum masuk kita. Oh, gitu. Itu dalilnya pembahasannya panjang. Oh, berarti nanti aja di sesi yang Sesi yang demikian, siapa namdalah sama-sama. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.